Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2020 di 3.000 sekolah pada awalnya. Kurikulum ini akan diberlakukan secara resmi pada tahun ajaran 2024-2025 mendatang di seluruh wilayah Indonesia. Penerapan kurikulum ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada guru dalam memilih perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka dicirikan dengan terdapatnya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran atau TP yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. ATP atau alur tujuan pembelajaran disusun secara linear dan perlu dikembangkan secara kolaboratif. Sebagai calon guru, kita harus mampu menyusun alur tujuan pembelajaran dengan baik. Tapi, tahukah Anda bagaimana cara untuk menyusun alur tujuan pembelajaran? Yuk, simak! ATP atau alur tujuan pembelajaran dapat diperoleh pendidik dengan berbagai cara, seperti merancang sendiri pembelajaran berdasarkan CP, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan, ataupun menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Untuk menyusun alur tujuan pembelajaran sendiri, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Alur tujuan pembelajaran disusun dalam satu alur, secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir. ATP atau alur tujuan pembelajaran juga perlu disusun secara linear, satu arah dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. 1. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian, goals bukan objektif. 2. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase dan tidak terpotong di tengah jalan. 3. Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas atau tingkatan dalam satu fase. Contoh, kolaborasi antara guru kelas 1 dan kelas 2 untuk fase A. 4. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajaran, termasuk guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. 6. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis, dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misal matematik realistik. 7. Tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, baru proses berpikir, misalnya menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran, sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke inti pembelajaran untuk guru. 8. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang atau tidak meminta guru untuk memilih. Apabila sebenarnya urutan dapat berbeda, lebih baik membuat alur tujuan pembelajaran lain sebagai variasinya. Urutan atau alur perlu jelas sesuai pilihan atau keputusan penyusun, dan untuk itu dapat diberikan nomor atau kode. 10. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran atau pedagogi. Semoga materi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Salam Merdeka Belajar.